Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ika Wulandari dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Dalam video ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai gaya antar molekul. Simak video ini sampai selesai. Interaksi antar molekul dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya London dan gaya dipol-dipol. Interaksi atau gaya antar molekul merupakan gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatan. Gaya antar molekul itu dapat mempengaruhi sifat fisik dari suatu zat, di antaranya wujud zat, titik didih, dan titik lelehnya. Gaya tarik-menarik yang besar memungkinkan molekul pada suhu tertentu berbentuk padatan. Pada keadaan gas, molekul berdiri sendiri dan tidak ada gaya tarik-menarik antar molekul. Pada keadaan cair, dibutuhkan lebih sedikit gaya tarik-menarik antar molekul dibandingkan keadaan padat. Perubahan bentuk molekul padatan menjadi cairan memerlukan energi yang besar untuk mengimbangi gaya tarik-menarik tersebut. Energi ini ditunjukkan dengan titik leleh molekul. Begitu pula untuk menguapkan molekul yang berupa cairan, diperlukan energi yang ditunjukkan dengan titik didih. Semakin besar gaya antar molekulnya, maka akan semakin besar pula titik didihnya. Gaya yang pertama adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals ini diusulkan pertama kali oleh Johannes van der Waals pada tahun 1837 sampai 1923. Gaya ini dibagi menjadi dua, yaitu gaya London dan gaya dipol-dipol. Pada molekul polar, gaya ini dikenal sebagai gaya dipol-dipol, sedangkan pada molekul nonpolar dikenal dengan gaya London atau gaya dispersi. Gaya London atau gaya dispersi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul akibat adanya dipol terimbas dari senyawa nonpolar dengan nonpolar lainnya membentuk dipol sesaat. Dipol sesaat merupakan pergerakan atau perpindahan elektron pada suatu atom yang dapat mengakibatkan tidak meratanya kepadatan elektron pada atom, sehingga mempunyai satu sisi dipol dengan muatan lebih negatif dibandingkan sisi yang lain. Dipol sesaat ini menyebabkan molekul nonpolar menjadi agak polar dan dapat mengimbas atom di sekitarnya, sehingga terjadi dipol terimbas. Kemampuan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat dan mengimbas molekul di sekitarnya disebut dengan polarisabilitas. Polarisabilitas ini berkaitan dengan massa molekul relatif atau MR dan bentuk molekul. Jika massa molekul relatif semakin besar, maka molekul akan semakin mudah mengalami polarisasi, sehingga gaya Londonnya akan semakin kuat. Semakin mudah molekul mengalami polarisasi, maka akan semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Oleh karena itu, jika massa molekul relatif zat semakin besar, maka titik didih dan titik lelehnya akan semakin tinggi. Gaya yang kedua adalah gaya dipol-dipol. Gaya ini terjadi karena adanya tarik-menarik antara molekul dipol atau molekul polar, yaitu antara sisi positif molekul polar dan sisi negatif molekul polar lainnya. Gaya dipol-dipol ini mempengaruhi sifat fisik suatu senyawa, seperti titik didih dan titik leleh. Semakin polar suatu molekul, maka gaya dipol-dipolnya akan semakin kuat, sehingga sifat fisiknya relatif lebih tinggi. Berdasarkan kepolaran partikelnya, gaya van der Waals dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah interaksi ion dipol. Interaksi ini terjadi antara ion dengan molekul polar atau dipol yang relatif cukup kuat.
Yang kedua adalah interaksi dipol-dipol. Interaksi ini terjadi antara sesama molekul polar atau dipol yang terjadi antara ekor dan kepala dari molekul itu sendiri. Yang ketiga adalah interaksi ion dipol terinduksi. Dipol terinduksi merupakan molekul netral yang menjadi dipol akibat induksi partikel bermuatan yang berada di dekatnya. Interaksi ini relatif lebih lemah karena kepolaran molekul terinduksi relatif kecil daripada dipol-dipol atau dipol permanen. Yang keempat adalah interaksi dipol-dipol terinduksi. Molekul dipol dapat membuat molekul netral lain bersifat dipol terinduksi, sehingga terjadi interaksi dipol-dipol terinduksi dan ikatannya relatif lemah sehingga prosesnya berlangsung lambat. Ikatan yang kedua adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu terjadi antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan atom elektronegatif, yaitu N, O, dan F pada molekul lain. Contoh dari ikatan hidrogen adalah yang terjadi antara molekul H2O. Dalam keadaan cair, atom hidrogen dalam molekul air yang parsial positif ditarik oleh pasangan elektron atom O yang elektronegatif, sehingga membentuk ikatan hidrogen. Dalam ikatan hidrogen ada sebuah pernyataan. Titik didih untuk hidrida atau senyawa yang mengikat hidrogen itu sebanding dengan Mr atau massa molekul relatif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik didihnya akan semakin tinggi seiring bertambahnya dengan Mr. Maka semakin besar Mr, maka akan semakin besar titik didihnya. Berikut ini merupakan grafik titik didih dari senyawa hidrida. Dari grafik tersebut dapat kita bedakan bahwa kekuatan ikatan hidrogen dapat mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Misalnya pada H2O memiliki titik didih paling tinggi di antara senyawa hidrida lainnya. Secara konsep, berat molekul air atau H2O memiliki titik didih yang lebih rendah daripada H2S, H2SE, dan H2TE. Namun, pada hal ini H2O memiliki titik didih paling tinggi. Hal ini terjadi karena adanya ikatan hidrogen, sedangkan H2S, H2SE, dan H2TE hanya memiliki interaksi dipol-dipol yang semakin kuat seiring dengan besarnya ukuran molekul hidrida. Contoh lain dapat kita bandingkan pada unsur halogen golongan 7A, di mana HF titik didihnya juga paling tinggi di antara senyawa halogen yang lainnya. HF memiliki titik didih paling tinggi. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara hidrogen dengan unsur F yang sangat elektronegatif membentuk ikatan hidrogen. Berikut ini merupakan urutan kenaikan titik didih dari senyawa hidrida. Kita lihat dari yang paling tinggi. Pada golongan 4A, titik didihnya sebanding dengan kenaikan massa molekul relatif. Sedangkan pada golongan 5A, di sini NH3 yang harusnya memiliki titik didih paling rendah, di sini memiliki titik didih paling tinggi. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara hidrogen dengan N membentuk ikatan hidrogen. Lalu pada golongan 6A, H2O juga memiliki titik didih paling tinggi. Hal ini juga terjadi karena adanya ikatan hidrogen. Begitu pula dengan HF pada golongan 7A. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share ke teman kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.